Selamat malam, Anda menyaksikan Dialog Refleksi akhir tahun 2022. Malam ini bersama saya Happy Kuritman, dan tema kita malam hari ini akan membahas fokus pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM Indonesia di tahun 2023. Sesuai arah kebijakan pemerintah dalam APBN 2023, peningkatan kualitas SDM menjadi yang pertama disebut, dan hal itu akan ditempuh melalui dua sektor, yakni sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Apa saja kemudian upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia dari jalur pendidikan dan kesehatan ini? Kita akan langsung membahasnya bersama para narasumber saya yang sudah hadir secara daring malam hari ini, dan akan langsung saya sapa. Yang pertama ada anggota Komisi 10 DPR RI, Pak Andreas Hugo Pareira. Selamat malam, Pak Andreas. Selamat malam. Baik, selanjutnya ada Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Pak Hermawan Saputra. Selamat malam, Pak Hermawan. Selamat malam, sehat selalu buat kita semua. Sehat selalu untuk kita semua. Dan kemudian ada peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, Pak Anggi Afriansyah. Selamat malam, Pak Anggi. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Bapak-Bapak sekalian. Baik, dan nanti juga akan bergabung bersama kita juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Muhammad Syahril, nanti akan bergabung bersama kita untuk berdiskusi bersama-sama. Saya ingin langsung ke Pak Anggi dulu, karena kita akan bicara soal meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tapi dari sektor pendidikan. Untuk mengelola negeri ini dengan baik, Pak Anggi, tentunya dibutuhkan SDM yang juga berkualitas. Lalu bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas SDM kita dari jalur pendidikan ini? Baik, terima kasih, Mbak. Selamat malam. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Jadi kalau kita bicara soal pendidikan, tentu ada banyak faktor yang sangat berpengaruh untuk meningkatkan potensi dan kualitas penduduk ya. Jadi ketika kita bicara pendidikan, maka yang paling pertama akses terhadap pendidikan yang bermutu itu menjadi sangat penting. Dari segi capaian dan angka-angka raport pendidikan kita, memang akses terhadap pendidikan sudah semakin meningkat dibandingkan misalnya 10 tahun yang lalu. Tapi kemudian dari segi kualitas, pemerataannya memang masih menjadi catatan. Padahal kalau kita bicara konteks bonus demografi misalnya, salah satu prasyaratnya untuk mendapatkan bonus demografi yang sudah kita masuki ini adalah dengan kualitas penduduknya. Nah, kualitas penduduk atau sumber daya manusia itu didapat dari pendidikan yang memadai dan juga sangat berkorelasi dengan isu kesehatan ya, dan itu yang terlihat gitu. Kalau kita lihat dari segi capaian, tantangan yang paling penting bagaimana mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia, dan itu merata ya, karena ketika bicara kualitas pendidikan di Indonesia, antar wilayah misalnya Indonesia Barat, Tengah, dan Timur, disparitas terutama di wilayah Indonesia Timur itu masih sangat terlihat ya. Saya baru melakukan riset di Papua dan Papua Barat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Kurikulum. Itu sangat terlihat misalnya dari segi literasi, kemudian numerasi, kemudian juga akses terhadap guru-guru yang berkualitas, kemudian juga misalnya kita masih menemukan anak-anak yang sekolah belum sarapan, berarti kan faktor gizi dan kesehatan itu juga sangat penting ya. Jadi kalau bicara itu, tantangan bagi pemerintah di tahun depan, terutama bagaimana meningkatkan tidak hanya partisipasi pendidikannya, tapi juga bagaimana layanan pendidikan yang berkualitas itu bisa diakses oleh setiap anak, karena itu bagian dari kewajiban negara untuk mencerdaskan anak bangsa. Mungkin itu, Mbak. Masih ada tantangannya, termasuk tadi yang disebutkan Pak Anggi adalah akses pendidikan yang belum merata, terutama Indonesia bagian timur. Lalu apakah kemudian sistem pendidikan kita, seperti yang Pak Anggi sampaikan tadi, ini sudah cukup baik untuk bisa mencetak SDM yang berkualitas dan unggul? Tentu dalam beberapa porsi itu sudah diupayakan oleh pemerintah ya, perbaikan dari segi kualitas guru, kemudian sarana prasarana, kemudian juga dari akses terhadap teknologi. Tapi memang catatan yang tadi saya sampaikan ya, dari segi kualitas ya, pemerataan itu masih jadi tantangan. Gap antara Indonesia Tengah dan Timur misalnya itu masih terbuka, kemudian
situasi pandemi kemarin menjadi catatan kita ya, betapa misalnya pendidikan kita tidak bisa berjalan karena tantangan kesehatan misalnya, dan kemudian pendidikan tersebut bisa berjalan ketika akses terhadap teknologi misalnya memadai, atau guru-guru yang pemahaman terhadap teknologi memadai. Nah, ketika bicara masyarakat yang kesulitan akses itu, mereka kemudian semakin tertinggal ya. Jadi ini menjadi tantangan misalnya. Dari segi kuantitas memang berbagai angka atau capaian-capaian, angka partisipasi kasar, angka partisipasi sekolah itu meningkat gitu. Rata-rata lama sekolah juga meningkat. Tapi kemudian ya catatan-catatan kualitatifnya itu ya secara kualitatif, karena misalnya kalau kita datang ke Indonesia Timur misalnya, itu masih menjadi catatan yang penting ya di saat sekolah-sekolah di Jawa misalnya gurunya selalu hadir, meskipun juga ada juga yang tidak hadir. Di wilayah Indonesia Timur itu guru yang absen itu dari tahun ke tahun nampaknya masih sama, terutama di Papua ya. Kalau riset kami terakhir di Papua. Jadi riset tahun 90-an, riset tahun 2000-an, guru-guru yang hadir itu masih sangat minim karena banyak isu juga ya kalau di tanah Papua. Tapi itu juga harus menjadi perhatian, karena ketika kita bicara pendidikan, pendidikan adalah hak semua anak, setiap orang punya kesempatan untuk mengakses itu. Tapi kalau misalnya hal tersebut tidak bisa dipenuhi, itu menjadi perhatian. Yang kedua misalnya ketika bicara guru ya, misalnya pemerintah misalnya menjanjikan guru-guru mendapatkan akses kesejahteraan ya, dengan misalnya terakhir dengan P3K ya. Tapi kan ada beberapa catatan, misalnya daerah yang belum bisa memenuhi, sudah diangkat tapi kemudian belum mendapatkan SK atau mendapatkan gaji gitu misalnya. Itu juga belum lagi misalnya guru-guru honorer ya. Jadi kalau kita bicara kualitas pendidikan, agak-agak janji manis ketika misalnya gurunya belum sejahtera, gurunya masih tertinggal, dan gurunya belum mendapatkan hak-hak yang layak. Bahkan di banyak tempat ada guru-guru yang tidak mendapatkan upah minimum kotanya sesuai dengan upah minimum kota. Jadi ada guyon misalnya, kalau di wilayah Islam itu PGA ya, pegawai gaji Allah gitu. Jadi mereka tidak digaji secara selayaknya. Jadi itu tentu kalau kita mau mencerdaskan anak bangsa, guru-guru yang berkualitas itu harus disejahterakan. Itu Mbak. Baik, saya ingin ke Pak Andreas dari Komisi 10 DPR RI. Bagaimana kemudian kita bisa membuat pendidikan tinggi ini, akses untuk pendidikan tinggi ini terjangkau, Pak Andreas? Karena kalau kita lihat berdasarkan data BPS, 39% dari angkatan kerja kita ini masih mengenyam pendidikan hanya sampai SD saja, begitu. Atau bahkan beberapa di antaranya pun juga tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Padahal angkatan kerja kita inilah yang akan kita bergantung padanya untuk SDM-SDM unggul ini, Pak Andreas. Ya, terima kasih. Ya, kalau kita bicara soal pendidikan, tentu 3 aspek di dalam dunia pendidikan itu, yaitu ya pertama peserta didik, yaitu tentu para siswa, mahasiswa, kemudian tenaga pendidik. Di sini tentu para guru, dosen, dan yang berikut adalah metode pendidikannya. Di sini kita bicara soal kurikulum. Nah, kemudian faktor yang menunjang itu yaitu infrastruktur pendidikan. Nah, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Anggi tadi gitu. Kita lihat di sini ketimpangan itu masih sangat besar antara Jawa dan luar Jawa, atau kalau kita bilang ya, kalau kita bagi Indonesia dalam 3 wilayah, barat, tengah, dan timur, memang yang paling kelihatan ketinggalan itu di wilayah bagian timur, terutama daerah-daerah kepulauan. Nah, ini satu situasi yang saya kira perlu menjadi tantangan buat bangsa ini ke depan. Kemudian kalau kita bicara soal tadi soal pendidikan tinggi, kalau kita bicara pendidikan tinggi itu juga masih sangat kelihatan bahwa kenapa angkatan kerja kita itu masih pada, atau ini berkaitan dengan lama belajar, usia belajar kita itu, ya saya kira Mas Anggi, ya mungkin kalau saya salah dikoreksi, tapi saya kira belum sampai pada lama belajar 12 tahun.
kita masih pada angka 9, 8, 9 tahun. Jadi di situ kita tahu bahwa dengan angka lama belajar 8, 9 tahun ini artinya masih sekitar SMP, dan itu merupakan angkatan kerja terbanyak. Sehingga kalau kita bicara kembali pada bonus demografi, kita mempunyai secara kuantitas tenaga kerja kita banyak, tetapi tenaga kerja dengan keterampilan keahlian ini masih sangat terbatas. Nah, di sini memang pemerintah berupaya, salah satu langkah yang dilakukan terutama di dalam periode kedua pemerintahan Pak Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin ini adalah dengan mengedepankan pendidikan vokasi untuk menutupi atau untuk mengatasi tuntutan kebutuhan tenaga kerja dengan tingkat keterampilan. Meskipun ini baru dimulai secara serius, kita baru mulai pada periode 3-4 tahun terakhir ini. Misalnya salah satu contohnya adalah dengan adanya satu direktorat jenderal khusus yang mengurusi pendidikan vokasi, mulai dari pendidikan menengah, pendidikan tinggi, jadi politeknik, kemudian SMK itu didorong betul untuk bisa berkembang cepat mengejar ketertinggalan ini gitu. Tapi juga kembali pada kita bicara soal pendidikan tadi. Satu gap yang kita perhatikan juga, misalnya ketika kita bicara soal pendidikan vokasi, di dalam pendidikan vokasi ini satu bagian yang kami lihat yaitu masih sangat kurang, masih sangat lemah di kita, yaitu berkaitan dengan keterampilan yang mereka harus dapat karena keterbatasan di dalam aspek terapan dari pelajaran yang mereka peroleh di dunia pendidikan vokasi itu. Nah, di sini kerjasama antara dunia pendidikan dan dunia usaha itu penting. Nah, di sini juga kembali kalau kita lihat di daerah di bagian barat, apalagi di Jawa, itu mungkin masih masih ya bisa diatasi gitu. Tapi di bagian timur ini sulit sekali gitu. Terutama mereka memperoleh tempat praktek kerja yang sesuai dengan bidang keterampilan pendidikan yang mereka dapat di dunia pendidikan vokasi itu gitu. Kemudian juga guru-guru yang berkaitan dengan pendidikan vokasi ini juga masih sangat terbatas. Ada guru tapi ya banyak guru-guru dengan keterampilan umum. Nah, sehingga memang ya kita bicara lapangan kerja, ketersediaan lapangan kerja di Republik ini saya kira masih sangat luas gitu. Tetapi untuk mengisi dengan kualitas tadi itu yang satu tantangan yang saya kira ya ke depan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan harus segera kita bisa atasi, sehingga dengan demikian bonus demografi yang sekarang kita miliki dan ke depan saya kira 10 tahun ke depan masih merupakan kekuatan kita, ini benar-benar bisa kita peroleh, kita capai, terutama menuju ya kalau kita bicara soal tahun Indonesia Emas 2045, ini bisa kita capai gitu. Sehingga kembali pada tadi soal baik pendidikan tinggi maupun pendidikan menengah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, aspek guru, aspek infrastruktur pendidikan, kurikulum pendidikan, ya ini harus cepat kita atasi. Baik. Sehingga dengan demikian dunia pendidikan ini bisa ya menjadi jawaban terhadap tantangan pembangunan sumber daya manusia. Kenapa? Ya. Karena ketika kita bicara soal pembangunan sumber daya manusia, pasti tidak terlepas dari pendidikan, dan tidak ada negara di dunia yang maju tanpa pendidikan maju. Negara itu maju hanya karena kalau pendidikan maju. Dan kalau kita bicara aspek keadilan sosial, pendidikan kita harus jeda sesaat dulu Pak Andreas, karena selain bicara dari sektor pendidikannya, kita juga masih harus bicara dari sektor kesehatannya. Kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Refleksi Akhir Tahun 2022 dan kami masih membahas tentang topik pemerintah yang fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di tahun 2023 dan saya masih bersama narasumber saya, ada Pak Anggi dari BRIN, kemudian Pak Andreas Hugo Pareira dari Komisi 10 DPR RI dan Dewan Pakar IAKMI Pak Hermawan Saputra, dan saya ingin menyapa yang baru saja bergabung bersama kami Dr. Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat malam Pak Syahril. Selamat malam, salam sehat semua teman-teman. Salam sehat semua. Baik, tadi kita sudah membahas sedikit tentang bagaimana meningkatkan kualitas SDM dari jalur pendidikan. Ternyata masih banyak PR dari pemerintah untuk pemerintah. Dan kita sekarang coba bahas dulu bagaimana meningkatkan kualitas SDM dari sektor kesehatannya. Saya ingin ke Pak Hermawan. Sebenarnya apa sih peran kesehatan terhadap kualitas SDM, peningkatan kualitas SDM kita? Ya, sangat penting sekali ya, seperti siklus kehidupan antara pendidikan dan kesehatan ini erat sekali kaitannya. Tenaga kesehatan itu juga disuplai dari jalur pendidikan. Ada dua paling tidak, yang berlatar akademis dan juga vokasional itu disuplai dari pendidikan. Tetapi seringkali kita melihat ada mismatch antara kanalisasi ketika produksi oleh perguruan tinggi misalnya dengan serapan dan aktualisasi tenaga kesehatan ya untuk di lapangan. Ada beberapa tenaga kesehatan itu yang terbatas supply-nya tetapi besar kebutuhan di lapangannya. Ada beberapa tenaga kesehatan juga yang besar supply-nya tetapi sebenarnya terbatas serapannya di lapangan kerja. Atau sebaliknya, sebenarnya kebutuhan besar tetapi supply dan penempatan juga kecil. Nah ini dua sisi yang memang menjadi PR antara produksi atau supply chain dari jalur pendidikan dengan juga praktek atau lapangan kerja bagi tenaga kesehatan. Kurang lebih ada 16 profesi utama di bidang kesehatan yang kesemuanya itu membutuhkan kanalisasi yang baik, mungkin menjadi tripartit kelihatannya antara Kementerian Pendidikan yang menjadi leading sektor di bidang pendidikan dan Kementerian Kesehatan yang menjadi leading sektor di bidang kesehatan. Yang satu lagi adalah Kementerian Aparatur Negara yang harus mendefinisikan antara fungsi jabatan fungsional dan juga bagaimana produksi dan kompetensi. Ini tentu juga akan berkaitan dengan kualitas tenaga kesehatan. Beberapa tenaga kesehatan itu bahkan untuk pendidikannya itu memiliki undang-undang seperti Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, atau juga ada yang berkaitan dengan praktiknya juga untuk tenaga keperawatan, kebidanan, dan umumnya tenaga kesehatan juga memiliki undang-undang. Tetapi kan ini juga terus dinamis, ada beberapa tenaga kesehatan yang dibutuhkan kemudian diuji oleh pandemi COVID, dibutuhkan di lapangan, tetapi pendaya gunaannya juga itu menjadi tantangan. Ada tadi juga saya dengar Pak Anggi dan juga Pak Andreas menyinggung bagaimana daerah-daerah seperti wilayah Indonesia bagian timur ada problema topografi, geografi, sehingga antara equity and equality gitu ya, pemerataan dan ketersediaan tenaga kesehatan itu menjadi kendala. Artinya ada affirmative policy yang dibutuhkan kebijakan keberpihakan pemerintah untuk menempatkannya sesuai dengan kebutuhan. Boleh jadi ada daerah yang sudah sangat banyak tenaga kesehatan tertentu tapi minim tenaga kesehatan tertentu. Nah, untuk beberapa profesi di bidang kesehatan, dan ini hampir keseluruhan saya rasa, pendidikan di kesehatan itu, di bidang kesehatan itu mahal sekali. Dan oleh karena mahal, maka jarang juga orang yang bisa mengaksesnya secara berkeadilan. Kalaupun sudah selesai, penempatannya juga menjadi masalah. Kalaupun sudah ditempatkan, kesejahteraannya juga menjadi masalah. Nah, ini saya pikir menjadi problema klasik dan masih terjadi beberapa di 2022 ini. Kita menyambut baik adanya Health Transformation System ya yang digalakkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Salah satunya adalah transformasi di bidang sumber daya kesehatan ini. Tetapi sekali lagi kanalisasi ini menjadi sangat penting ya. Saya ambil contoh, kalau kita ingin kuatkan kesehatan itu sebenarnya sebaik-baik penguatan itu pada aspek kesehatan masyarakat. Dengan kita melindungi kesehatan masyarakat, mencegahnya dari paparan penyakit, maka minim sekali orang yang akan membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, baik pada level layanan primer maupun layanan tersier. Tetapi
keberadaan tenaga kesehatan yang ada di tengah masyarakat ini harus dikuatkan secara kompetensinya, secara penyerapannya, dan keberpihakan program kesehatan itu sendiri. Nah, itu sebab tenaga-tenaga yang ada di rumpun kesehatan masyarakat ini banyak jumlahnya, mulai dari promotor kesehatan, surveillance epidemiologi, ahli kesehatan lingkungan, kesehatan keselamatan kerja, gizi kesehatan masyarakat, ahli statistika kesehatan, dan di dalam struktur kompetensi dan juga profesional ini juga masih menjadi masalah. Makanya ada upaya untuk mengevaluasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, antara fungsional dan juga antara profesi, antara pengakuan, tetapi juga antara kebutuhan. Nah, COVID-19 itu uji bagaimana ketahanan kesehatan nasional kita, termasuk dari aspek sumber daya manusia kesehatan. Jadi kurang lebih ada beberapa underlying factors ya. Tadi saya menyebut adanya kanalisasi antara supplier, misalnya dunia pendidikan, dengan dunia praktek layanan kesehatan. Kemudian adanya juga pengejawantahan dan penempatan profesi yang tepat oleh kementerian dan juga dinas kesehatan terkait. Karena bagaimanapun kesehatan ini salah satu hal yang didesentralisasikan. Ada wilayah pemerintah daerah juga yang tidak sepenuhnya wilayah pemerintah pusat, yang menyangkut peran gubernur, bupati, wali kota, bagaimana menjamin tenaga kesehatan yang ada di daerah masing-masing berkualitas, kemudian juga dibutuhkan secara kuantitas yang cukup, sehingga bisa melayani masyarakat dengan optimal. Ini menjadi PR yang masih berbeda gapnya di antar daerah Indonesia. Ini harus menjadi fokus kita bersama, karena tenaga kesehatan itu adalah inti, komponen utama dari kita menciptakan masyarakat yang sehat. Saya ingin tanya langsung ke Dr. Syahril, bagaimana pemerintah ini mengembangkan atau meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui jalur kesehatan? Apakah melalui perbaikan gizi, ataukah jaminan kesehatan dan sebagainya, atau penyuluhan gizi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hermawan, bahwa sebenarnya juga masih butuh tenaga-tenaga kesehatan di daerah untuk bisa membantu menjamin gizi kesehatan masyarakat kita untuk menciptakan generasi yang sehat begitu. Ya, terima kasih atas kesempatan ini, dan saya akan memulai bahwasanya Kementerian Kesehatan ini mempunyai suatu program prioritas atau program unggulan yang kita sebut dengan transformasi sistem kesehatan. Jadi Pak Menteri kami sekarang ini mencanangkan itu mulai dari transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi SDM kesehatan, pembiayaan, teknologi kesehatan, dan seterusnya. Ada 6 pilar. Nah, saya akan masuk ke dalam pilar transformasi SDM kesehatan. Mengapa disebut dengan transformasi? Sebetulnya masalah ini kan Pak Hermawan, Pak Andreas, itu sebetulnya masalah itu masalah lama juga ya. Ya, dari mulai kurangnya rumpun jumlahnya, ya kan ya? Cuma di daerah sana banyak, di sini sedikit, ada yang kurang. Kemudian juga dari jumlahnya. Contohnya satu daerah ini harusnya ada dokter spesialis A sekian, tapi ada yang tidak ada, dan seterusnya. Dan ini berlanjut, bukan hanya saat sekarang ya, sejak zaman lalu. Kemudian adalah distribusi. Nah, ketiga hal ini itu tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian Kesehatan saja atau Kementerian Pendidikan Diknas sekarang, tapi semua sektor yang terkait. Saya sangat setuju dengan Pak Hermawan tadi, kita mulai dari hulu dan membuat kanalisasinya. Nah, kita mulai dari kebutuhan atau masalah yang ada. Jadi transformasi di SDM kesehatan yang digerakkan oleh Kementerian Kesehatan, yang pertama adalah memberikan suatu peningkatan jumlah kuota calon pendidik, calon yang akan diproduksi. Contohnya calon dokter umum, calon dokter spesialis, calon perawat, dan seterusnya. Kita masih sangat kekurangan, Pak Andreas ya. Banyak daerah yang tidak semuanya memiliki tenaga-tenaga yang memang kita butuhkan di suatu daerah tersebut. Sehingga terjadi kesenjangan di dalam pelayanan. Itu. Yang kedua, memperbanyak produksinya. Jadi diharapkan perguruan tinggi seluruh Indonesia itu bisa memberikan suatu pendidikan yang terus-menerus yang menghasilkan SDM yang memang dibutuhkan. Gitu Pak ya. Jadi mulai dari jumlahnya maupun rumpunnya atau kespesialisasiannya, termasuk yang kesehatan masyarakat ya Pak Hermawan ya. Jadi bukan hanya dokter spesialis semua. Nah, ini harus ditransformasikan dengan cara apa? Yang pertama adalah kita membuat kebijakan dengan beasiswa Pak.
dalam dan luar negeri untuk calon-calon tadi. Ya, apakah terutama calon-calon dokter spesialis yang memang sangat kurang di beberapa daerah. Contoh, Pak, kita ada masalah kesehatan jantung, masalah diabetes, masalah stroke. Itu tidak semua daerah mempunyai keahlian itu yang cukup. Sehingga antrian di tingkat nasional, umpamanya di Rumah Sakit Jantung Harapan kita, untuk jantung, kemudian kalau kanker itu ada di Rumah Sakit Darmais, itu antriannya panjang sekali. Sehingga dilakukan transformasi oleh Kementerian Kesehatan untuk semua rumah sakit di tingkat provinsi itu mampu melaksanakan yang sama dengan yang ada di Jakarta. Sehingga sangat terdistribusi. Nah, itu membutuhkan transformasi sumber daya kesehatannya. Nah, tentu saja ini tidak bisa bekerja sendiri, terutama di dalam produksi ya. Pak Andreas ya, kita bagaimana antara Kemkes dan Diknas ini dapat bersama-sama membuat produksi ini. Karena apa? Tidak semua fakultas atau perguruan tinggi itu memproduksi yang sama di satu perguruan tinggi. Contoh, ada beberapa spesialisasi yang umpamanya di FKUI ada, tapi di Bandung tidak ada, di Jogja tidak ada. Padahal seharusnya semua harus sama. Nah, sehingga kebutuhan di daerah akan suatu spesialisasi, contohnya itu dengan banyaknya produksi yang kita buat atau kita hasilkan, maka akan menjawab akan kekurangan tadi. Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian, peran pemerintah daerah ya, ini tentu saja harus kuat ya, peran dari asosiasi, Pak ya, DokID, kemudian IAKMI, dan bersama-sama karena semuanya rumpun kesehatan. Dan tentu saja dari DPR sangat dibutuhkan memberikan penguatan di dalam kebijakan bagaimana di penganggaran dan seterusnya agar satu kebutuhan jumlah maupun kompetensi itu dapat menyebar merata, tidak terjadi disparitas yang sangat jauh. Dan terakhir mungkin ke Diknas, Pak. Jadi kita harus sama-sama betul ini, Pak. Karena produksi dokter umum, dokter spesialis itu sementara ini kan tergantung kedua belah pihak ini, Pak. Yang harus selama ini masih ada masalah yang harus kita sinkronkan antara Kementerian Kesehatan maupun Diknas, sehingga kita berharap jumlah yang kurang, kemudian distribusi yang kurang merata dapat kita atasi bersama-sama. Jadi intinya gitu, Pak ya, kami dari Kementerian Kesehatan mempunyai program prioritas dalam hal transformasi sumber daya kesehatan untuk menuntaskan kebutuhan-kebutuhan. Nah, tentang tadi program gizi, program stunting, dan seterusnya itu semuanya berawal dari sumber daya kesehatan yang harus cukup. Baik, Pak Syahril tadi sempat menyinggung salah satu program dari pemerintah tadi transformasi kesehatan adalah memberikan beasiswa untuk tenaga kesehatan, dokter-dokter spesialis di daerah. Tapi kebanyakan kan mereka yang sudah menerima beasiswa ini ke luar negeri terutama suka jarang pulang gitu, Pak. Nah, kita akan bahas ini bagaimana kemudian sikap pemerintah terkait ini usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Refleksi Akhir Tahun 2022. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Refleksi Akhir Tahun 2022 dan kita masih bahas tema pemerintah yang fokus meningkatkan kualitas SDM Indonesia di tahun 2023 melalui 2 jalur, pendidikan dan kesehatan. Tadi kita sudah sempat bahas sebelum iklan tentang bagaimana kemudian bisa meningkatkan di sektor kesehatannya ini. Salah satu masalahnya ini adalah mahalnya biaya pendidikan tenaga kesehatan. Sebenarnya tidak hanya biaya pendidikan tenaga kesehatan saja, tetapi biaya untuk mengenyam pendidikan tinggi ke perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta, sekarang kian mahal dan
tidak terjangkau oleh warga miskin. Dari data, saya punya data di Indonesia ini ada lebih dari 4.000 perguruan tinggi, tetapi daya tampungnya hanya 1,8 juta mahasiswa baru setiap tahunnya atau setengah dari jumlah lulusan SMA atau sederajat. Saya ingin ke Mas Anggi dulu. Mas Anggi, tadi Pak Syahril sempat menyebut salah satu transformasinya adalah pemerintah punya program beasiswa untuk tenaga kesehatan kita agar lebih berkualitas dengan melahirkan dokter-dokter spesialis di daerah yang belum ada, seperti itu. Apakah itu cukup, Mas Anggi? Tentu kalau bicara kesediaan ya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Syahril ya, masih ada disparitas ya di beberapa daerah ya, di banyak daerah mungkin. Saya sendiri sebetulnya tidak melakukan riset khusus terkait dengan tenaga kesehatan atau ketersediaannya, tapi kalau pengalaman saya melakukan riset di beberapa daerah, terutama di wilayah Indonesia Timur, di Papua misalnya, ketika tahun 2019 misalnya di Tambrau, Kabupaten Baru, itu hanya ada beberapa tenaga dokter ya, jadi dokter belum spesialis ini baru dokter gitu. Jadi kemudian juga di puskesmas juga ketersediaan tenaga kesehatan di level perawat ataupun bidan juga masih sangat minim. Jadi ini membuktikan bahwa memang kita harus bekerja bersama, tadi sampaikan juga oleh Pak Syahril bahwa tenaga kesehatan yang disediakan ini masih kurang gitu. Dan situasi pandemi tadi juga disampaikan oleh Pak Hermawan menunjukkan bahwa kita juga masih kurang ketika bicara tingginya kasus COVID ya di awal tahun 2020-2021. Nah, affirmative action itu menjadi sangat penting karena memang tadi juga Pak Hermawan sebutkan bahwa untuk masuk ke sekolah-sekolah atau perguruan tinggi kesehatan itu biayanya tidak murah gitu dan tidak semua orang. Jadi memang perlu ada upaya agar pemerintah bisa mendorong bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengakses fasilitas tenaga kesehatan, fasilitas pendidikan untuk tenaga kesehatan, dan kemudian juga bisa mendapatkan dukungan yang optimal gitu, karena kita juga masih berharap dari segi kuantitas maupun kualitas di tenaga kesehatan ini juga meningkat. Di luar konteks tenaga kesehatan juga perguruan tinggi, akses untuk masuk ke perguruan tinggi di Indonesia memang masih juga tidak terlalu tinggi ya, meskipun kalau dibandingkan beberapa puluh tahun yang lalu angkanya sudah cukup tinggi sebetulnya ya. Cuma memang tidak semua orang kemudian bisa mengakses pendidikan tinggi gitu. Dan dari segi ketersediaan perguruan tinggi berkualitas juga masih cenderung menyebar di Pulau Jawa ya. Jadi orang-orang yang mau mendapatkan akses pendidikan tinggi yang baik, mereka biasanya datang ke Pulau Jawa, dan itu juga masih sangat terbatas akhirnya. Dari segi beasiswa sebetulnya pemerintah punya LPDP misalnya ya untuk mendapatkan akses pendidikan, dan ada banyak afirmasi, tapi itu juga lebih banyak untuk pendidikan pasca sarjana. Tapi kemudian untuk pendidikan S1 ada bidik misi, dan saya lihat banyak masyarakat dari kelompok yang tidak mampu sudah bisa mengakses ya bidik misi ini. Tinggal kemudian bagaimana pemerintah juga secara kultural mendukung, struktural dan kultural tentu saja mendukung agar mereka yang mengakses perguruan tinggi di berbagai bidang termasuk di bidang kesehatan itu kemudian juga bisa masuk ke pasar kerja yang memadai gitu, karena peluang untuk menjadi tenaga kesehatan itu saya pikir sangat terbuka besar ya, karena untuk di wilayah-wilayah yang remote kemudian di yang minim akses itu masih sangat penting gitu. Dan saya juga menyaksikan di Papua juga relawan-relawan Nusantara, kalau tidak salah Pak ya, Nusantara Sehat itu juga sampai ke pinggir-pinggir wilayah pinggir ya, dan ketika kami diskusi terkait pendidikan itu selalu pasti kaitannya juga dengan kesehatan gitu, karena layanan gizi kemudian peningkatan makanan sehat dan lain-lain di sekolah itu sangat didukung oleh puskesmas yang ada di garda terdepan. Jadi pendidikan dan kesehatan ini dua aspek yang sangat penting dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, tidak bisa dilepaskan, dan kemudian
tentu saja dalam konteks tata kelola ya, sinergi antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga dengan Kementerian Kesehatan itu menjadi sangat penting, baik dalam konteks produksi tenaga kesehatan, kemudian bagaimana mengawal mereka memasuki pasar kerja dan juga masuk ke dalam pemerataan tenaga kesehatan yang dihasilkan dari produksi itu, dan tentu saja kemudian bagaimana keberpihakan dari negara kepada kelompok-kelompok yang tidak mampu untuk mengakses pendidikan tinggi secara umum ataupun pendidikan tinggi yang terkait dengan layanan kesehatan. Jadi itu menjadi sangat penting karena tanpa itu saya pikir terutama untuk dokter ya cenderung diakses oleh mereka yang berpunya ya. Jadi kan ada konteks reproduksi juga di situ. Kalau ayah ibunya dokter, cenderung anaknya jadi dokter. Sementara mungkin ada kasus-kasus yang sangat minim ketika non dokter anaknya jadi dokter karena biayanya sangat mahal. Baik, saya ingin Pak Syahril menanggapi itu, Pak Syahril. Sorry, Pak Syahril masih di mute, Pak Syahril, mohon maaf. Ya, saya ingin Pak Syahril menanggapi itu. Ya, terima kasih. Saya kira menarik sekali ini. Justru akar masalahnya ada di sini. Jadi kita ke depan dengan transformasi tenaga kesehatan ini atau SDM kesehatan ini, tadi sudah saya sampaikan, artinya bagaimana kita membuka seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia. Tidak ada lagi mau spesialis orang kaya dan sebagainya. Salah satu jawabannya adalah dengan LPDP. Jadi beasiswa LPDP ini bukan lagi, betul tadi Pak Anggi, kalau dulu kan hanya S2, S3, sekarang sudah dibuka oleh Kementerian Kesehatan. Semua orang yang mau sekolah dengan beasiswa LPDP dibuka, kemudian seorang dokter spesialis yang mau jadi konsultan juga diberikan kesempatan untuk beasiswa, termasuk ke luar negeri ya Pak Hermawan ya, luar negeri. Nah tadi masalah, sebetulnya banyak ya diaspora itu mau kembali ke Indonesia, mereka pintar-pintar, dan beberapa waktu yang lalu sudah dikumpulkan oleh Menteri Kesehatan. Dan mereka prinsipnya ingin berbuat terhadap bangsa Indonesia. Cuman ada masalah-masalah yang harus kita selesaikan di dalam ini. Dan dipermudah agar mereka datang ke Indonesia dengan suatu harapan yang sama di antara harapan kita dan harapan dia. Kemudian orang yang disekolahkan ke luar negeri dengan beasiswa tadi memang harus kita ikat. Nggak boleh dia setelah beasiswa lulus dia kemana. Tapi harus kembali dan sesuai dengan distribusi yang sudah kita siapkan. Nah tentu saja Bu, Bapak Ibu sekalian, satu hal yang penting di sini betul-betul produksi ini antara Kementerian Kesehatan dan Diknas ini harus betul-betul serasi, selaras, dan betul-betul menghasilkan tenaga yang sangat diharapkan. Tidak lagi terjadi kekurangan tenaga kesehatan, tidak lagi terjadi disparitas yang memang semuanya harus sama sebetulnya. Seluruh Indonesia mendapatkan pelayanan dan akses yang sama terhadap mutu pelayanan kesehatan di pelayanan kesehatan ini gitu. Baik, saya ingin ke Pak Andreas. Pak Andreas, pandangan dari DPR sendiri terkait hal ini bagaimana Pak Andreas dengan apa yang sudah upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pemerataan SDM, kemudian juga meningkatkan skill SDM, apa yang perlu diupayakan lebih jauh lagi atau lebih keras lagi, Pak Andreas? Ya, satu hal yang tadi disinggung oleh baik Pak Dr. Sabil maupun Pak Apriansa, Pak Hermawan, bahwa pendidikan itu, apalagi pendidikan kesehatan, dunia kedokteran atau tenaga medis, itu pasti berbiaya dan cenderung, ya bukan cenderung tapi berbiaya tinggi. Nah, oleh karena itu harus menjadi tanggung jawab negara. Nah, berkaitan dengan pendidikan, artinya supply terhadap tenaga satu sektor, misalnya tenaga kesehatan. Kita lihat ini jomplang antara Jawa dan ya saya katakan luar Jawa pasti, itu memang fakta yang ada gitu. Tidak mungkin itu akan terjembatani kalau persoalan keberpihakan dalam hal ini keberpihakan negara, pemerintah tidak memberikan politik afirmasi khusus. Termasuk dalam hal ini adalah pembiayaan. Nah, kita tahu misalnya di negara ini undang-undang dasar kita mengatur soal pembiayaan pendidikan yang 20% itu. Nah, itu sampai sekarang di bidang pendidikan kami masih sedang berjuang supaya itu maksimal masuk di dalam kepentingan kependidikan kita.
Nah, sehingga kalau kita katakanlah misalnya sekarang APBN kita itu 2.500-an triliun. Nah, kalau 20% itu bisa terserap secara maksimal di dalam untuk dunia pendidikan, dan itu juga dimanfaatkan untuk tenaga pendidikan kesehatan di sini, saya kira hal ini bisa terjembatani. Tentu harus didukung oleh juga dengan ya hal yang berkaitan dengan regulasi yang di sini ya regulasi lintas kementerian dan lembaga, karena misalnya soal penempatan itu sangat erat kaitan dengan aparatur negara, kementerian aparatur negara, kemudian juga banyak ya kebijakan-kebijakan ini yang berkaitan dengan otonomi daerah. Di sini juga berkaitan dengan ya daerah-daerah yang seringkali juga tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan dari pusat gitu. Nah, ini yang kemudian ini yang harus sinkronisasi ini yang harus diatur. Kami sekarang misalnya di DPR yang belum selesai sampai sekarang dan selalu masih menjadi perdebatan di bidang kesehatan dan suplai tenaga kesehatan, undang-undang Dikdok ini, undang-undang pendidikan kedokteran. Kemudian juga undang-undang Sisdiknas, revisi undang-undang Sisdiknas. Ini juga masih menjadi satu topik yang ya jujur aja harus saya katakan ya erat kaitan dengan hal-hal tadi. Ini masih sampai sekarang belum bisa dibicarakan. Tentu ini kalau kita bicara kita bicara regulasi dasar undang-undang ini tentu erat kaitan antara bagaimana pemerintah dan DPR nanti. Nah, sehingga regulasi-regulasi yang perlu ditata ulang ini, kalau kita bicara transformasi ini kan adalah turunan daripada kebijakan yang harus diperbaiki, terutama di regulasi dasar, yaitu di undang-undangnya. Kita sudah punya undang-undang dasar yang memerintahkan itu, tapi bagaimana implementasi ini di dalam undang-undang, kemudian ya kebijakan-kebijakan pemerintah yang kemudian harus mengatur ini, terutama di dalam hal mensinkronisasi. Contoh kasus yang terjadi misalnya di dalam pendidikan. Sekarang kami benar-benar ya jujur aja harus saya katakan agak pusing kepala juga dengan persoalan guru honorer P3K yang kalau kita bicara bagaimana menjadikan guru-guru honorer ini mereka mempunyai status, kejelasan status. Sekarang kita tahu bahwa guru honorer itu ada yang gajinya 500.000 per bulan, jauh di bawah upah minimum di tiap daerah. Nah, ini masih banyak terjadi. Nah, ketika kita punya kebijakan keinginan untuk melakukan perubahan ini, kami menghadapi juga banyak kendala persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ya koordinasi lintas KL, kementerian dan lembaga, kemudian juga berkaitan dengan regulasi dan kesiapan daerah untuk melakukan perubahan-perubahan ini. Nah, sehingga ya saya kira di sini memang perlu ada big push dari ya baik pemerintah maupun DPR, ada kemauan yang kuat kita untuk melakukan perubahan-perubahan ini dalam kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia. Presiden sudah menyampaikan itu ketika beliau ya dilantik pada 2019 bahwa pembangunan sumber daya manusia itu ada pada prioritas pertama. Bahwa ada keinginan, ada willing yang kuat dari pemerintah, tapi turunan daripada keinginan itu yang harus diwujudkan di dalam regulasi dan implementasi aturan-aturan yang turunan daripada kebijakan. Baik, saya ingin terakhir masing-masing menyampaikan harapannya kemudian untuk peningkatan kualitas SDM kita di tahun 2023, tetapi singkat saja saya mulai dari Pak Hermawan. Silakan Pak Hermawan. Ya, saya melanjut ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Andreas tadi itu tidak hanya untuk guru honorer misalnya. Di bidang kesehatan itu untuk tenaga kesehatan masyarakat, perawat dan bidan di puskesmas, urusan P3K ini menjadi polemik dan menjadi masalah karena tidak ada standarisasi yang utuh antara kebijakan pusat dengan daerah. Kan yang punya otonomi wilayah kekuasaan kan daerah. Maka itu mulai dari formasi,
termasuk prasyarat perekrutan sampai penempatan itu betul-betul harus diharmonisasi oleh pemerintah pusat dan daerah. Ini satu PR untuk 2023 awal tahun nanti. Yang kedua berkaitan juga dengan tadi, ada yang menyangkut lapangan, ada yang menyangkut hulu, yaitu kebijakan. Dan memang sekarang kan pemerintah bersama DPR kan sedang berdiskusi ya, walaupun ini mungkin inisiatif DPR dan terkait dengan rancangan undang-undang kesehatan. Ini kan metodenya Omnibus Law dan termasuk akan membahas bagaimana struktur pendidikan di bidang kesehatan, termasuk juga nanti profesionalitas dan praktek layanan kesehatan. Ini juga akan berkaitan erat dengan SDM kesehatan dari aspek equity atau equality. Yang terakhir saya pikir investasi manusia Indonesia ke depan menuju Indonesia emas, bonus demografi, irisan erat antara pendidikan dan kesehatan ada pada investasi gizi dan pendidikan itu sendiri. Seorang ibu yang memiliki pendidikan yang baik, punya awareness yang baik terhadap kesehatan, pasti akan mengonsumsi makanan yang bergizi, pasti akan memeriksakan diri, menghindari perilaku yang tidak sejalan dengan indikator kesehatan, terhindar dari penyakit, anaknya lahir sehat, tidak dalam keadaan stunting, tumbuh ceria, pendidikan yang baik, masa depan yang bagus, Indonesia memiliki generasi yang emas. Sebaliknya, kalau tidak karena pendidikan yang baik, karena kesadaran orang tua sejak anaknya dalam kandungan atau 1000 hari pertama kehidupan, maka ancaman stunting bisa terjadi, Indonesia terancam dalam bonus demografi di masa depan. Maka itu pendidikan menjadi perlu sangat dikuatkan, kesehatan adalah pengawalan dan manifestasi sepanjang hayat untuk terus terjaga dan berkualitas masyarakat Indonesia. Investasi gizi dan pendidikan untuk bonus demografi 2045. Pak Syahril, apa harapan untuk peningkatan kualitas SDM di 2023? Singkat saja Pak Syahril. Pak Syahril masih di mute, Pak Syahril. Baik, silakan Pak Syahril. Ya, intinya kita membutuhkan dukungan dari semua sektor terkait untuk program transformasi sumber daya kesehatan ini. Karena kita akan menjawab akan kebutuhan jumlah, kebutuhan keahlian, dan juga distribusi pemerataannya. Nah, ketiga hal ini yang menjadi masalah nasional, kita selesaikan dengan transformasi sumber daya kesehatan yang membutuhkan pembiayaan, kebijakan, dan juga kebersamaan baik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun asosiasi dan perhimpunan para ahli yang memang terkait erat dengan keahlian di bidang kesehatan itu sendiri. Saya kira itu Pak, mudah-mudahan ini menjadi awal kita di tahun 2023, kita akan selesaikan dengan transformasi sumber daya kesehatan untuk hal-hal kesehatan yang dibutuhkan di seluruh masyarakat Indonesia ini. Dan semoga transformasinya berjalan lancar dan terwujud begitu sesuai harapan ya Pak Syahril. Baik, Mas Anggi, silakan dengan harapan Anda di tahun 2023 untuk peningkatan SDM. Ya, baik, terima kasih. Kalau menurut saya memang kita harus fokus pada hal-hal yang mendasar ya terkait dengan pendidikan, bahwa pendidikan itu adalah hak setiap warga yang ada di Indonesia, setiap penduduk. Kemudian pendidikan tidak bisa berjalan sendiri ketika bicara kurikulum, ketika bicara sarana prasarana, guru, dan lain-lain. Juga didukung oleh isu kesehatan yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Hermawan. Dan di satu sisi juga bagaimana pemerintah juga fokus pada layanan dasar seperti akses terhadap sekolah, kemudian akses terhadap air bersih, akses terhadap makanan bergizi, kemudian akses terhadap listrik, dan lain-lain. Jadi ketika kita bicara pendidikan tidak bisa berjalan sendiri, tetapi juga harus dikolaborasikan dengan berbagai stakeholder yang terkait. Tentu saja kalau kita berharap di masa yang akan datang Indonesia bisa menjadi negara yang maju dan kuat, maka kita harus berharap pada pendidikan yang berkualitas. Mungkin itu saja Mbak. Baik, berkolaborasi pendidikan dan kesehatan karena keduanya berkorelasi. Baik, kemudian Pak Andreas, singkat saja harapannya untuk peningkatan kualitas SDM 2023. Ya, sebenarnya yang berharap tuh seharusnya masyarakat gitu. Kalau saya dan Pak Syahril itu kan ya ada dalam posisi melakukan kebijakan-kebijakan. Nah, tapi ya poinnya saya ingin katakan bahwa banyak kebijakan-kebijakan yang sudah ada di dalam perencanaan. Kita pun sudah bisa mengidentifikasi persoalan-persoalan ini. Teman-teman tadi juga memberikan masukan dari BRIN dan Pak Hermawan. Itu kita sudah mengidentifikasi. Tinggal bagaimana sekarang kita secara strategis bertahap melihat bahwa persoalan-persoalan dasar apa yang harus kita lakukan, selesaikan lebih dulu.
Misalnya tadi ya hal-hal yang berkaitan dengan honorer tadi, hal-hal yang berkaitan dengan regulasi sinkronisasi. Nah ini meskipun ya, karena saya sebagai politisi di DPR, tahun depan adalah tahun politik, tapi bagaimanapun kita harus tetap fokus menyelesaikan ya tugas-tugas utama berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia ini di dalam pendidikan dan kesehatan. Baik. Saya kira itu Baik. hal yang harus menjadi, ya bukan menjadi harapan, tapi tanggung jawab buat DPR, buat pemerintah, itu menjadi tanggung jawab kita untuk melaksanakan. Baik, terima kasih Pak Andreas. Kita berharap bahwa fokus dan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia di tahun 2023 ini bisa terwujud dan menjadi investasi yang berharga di saat bonus demografi tahun 2045 nanti. Saya ingin kembali mengucapkan terima kasih untuk para narasumber saya. Terima kasih Dr. Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas waktunya malam ini. Terima kasih Pak. Kemudian terima kasih Pak Andreas Hugo Pareira, anggota Komisi 10 DPR RI. Terima kasih Pak Andreas. Terima kasih Pak Hermawan Saputra, Dewan Pakar IAKMI sudah bergabung bersama kami malam ini, dan juga terima kasih Mas Anggi Afriansyah, peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN. Terima kasih dan selamat malam. Dan demikian saudara, dialog refleksi akhir tahun kali ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih karena atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Happy Guritman pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.